Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syahudha di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Hari ini adalah tanggal 8 Mei tahun 2022, minggu kedua tanggal 8 Mei ya. Bagaimana kabarnya jemaat yang terkasih di rumah? Semoga kita sehat semua, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online ya. Mari kita naikkan suatu pujian. Ini satu tentang bicara tentang Tuhan pimpinlah kami, pegang tangan kami, dalam versi bahasa Inggris. Mari. When my grave grows drear, precious Lord, linger near. When my life almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Haleluya Tuhan, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur kami padamu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Syukur bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat karyamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Kau pimpin kami dalam minggu kedua di bulan Mei tahun 2022. Dan hari ini walaupun online tapi Kamu percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dimanapun Engkau berada. Urapi setiap kami terutama jemaat Tuhan agar mengalami pertumbuhan sehingga mengalami buah pertobatan dan buah roh dan akhirnya menghasilkan buah jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan agar bisa sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara.
Nah, hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Mei. Tentunya ada banyak yang sudah liburan, tentunya ada yang sudah kembali, ada yang masih di perjalanan. Dan saya berharap kita semua tetap menjaga kesehatan, amin. Nah, seperti kesehatan rohani kita harus dijaga. Kita harus kasih makan tiap minggu, ya, makanan rohani kita. Hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu, mari kita praktek firman firman yang sudah diajarkan, saudara praktekkan di hari Senin sampai hari Sabtu. Sehingga di hari Minggu, saudara akan mengalami terus jalan yang baru. Amin. Nah, hari ini kita akan beri judul tema khotbah saya hari ini adalah mengenali musuh di dalam dunia ini, dalam kehidupan. Saudara, mengalami kuasa kerajaan Allah dimulai dengan mengenal siapa musuh kita. Nah, kita harus mengenali apa kekuatan dan otoritas apakah yang dimilikinya. Nah, kalau saudara lihat firman Tuhan dalam Efesus 6, sudah jelas di sini, mari kita buka sama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata begini, perlengkapan rohani prekopnya. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Selalu andalkan kuasa Tuhan, tentunya hidup kita harus di dalam Tuhan. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatiin, melawan tipu muslihat iblis. Jadi kadang anak Tuhan, saudara, tidak mengerti bahwa yang kita hadapi bukan darah, bukan daging, ya. Ayat selanjutnya dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya tipu muslihat iblis kadang-kadang dipakai, saudara, untuk memecah belah kita. Tapi sebetulnya musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan sahabat kita. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah, yaitu seringkali, saudara, kita diputarbalikan pikiran hati kita, dibutakan sehingga kita tidak bisa mengenali siapa musuh kita, yaitu tipu muslihat iblis. Perhatiin, ketika kerajaan Allah masuk ke dalam dunia ini, saudara, tentunya di dalam dunia ini ada kerajaan dunia, yaitu roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, kemarin tadi dijelaskan di dalam Alkitab, saudara. Nah, pemerintahan-pemerintahan itulah yang sebenarnya yang banyak menghalangi pertumbuhan kerajaan Allah, ya. Jadi dengan kita mengenal otoritas dan kekuatannya, kita bisa melawan kekuatan kuasa gelap, sehingga anak-anak Tuhan diperlengkapi oleh hikmat sehingga tahu bisa mengalami pertobatan, ya, tadi buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Itu tujuan Tuhan, ya. Nah, banyak orang Kristen gagal di dalam peperangan rohani karena mereka tidak mengenal siapa musuh mereka yang sesungguhnya. Alkitab berkata bahwa musuh kita bukan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara, saudara. Kita harus mengerti dengan jelas tentang siapa musuh kita, karena setan adalah makhluk yang tidak maha hadir, saudara, dijelaskan. Maka ia harus mengorganisir kerajaannya dalam struktur komando yang berjenjang untuk menguasai dunia. Di dalam Efesus 6:12 dijelaskan, ya, kerajaannya ada beberapa. Dikatakan yang pertama adalah pemerintah, ya, pemerintah-pemerintah, ya, di dalam Efesus 6 ayat 12. Pemerintah itu dalam bahasa Yunani archi, yang berarti penguasa utama, ya. Seperti ini langsung Lucifer, ya, saudara. Saudara harus mengerti hal itu. Yang kedua adalah penguasa-penguasa atau eksosia, adalah roh jahat yang bertugas menguasai suatu daerah provinsi. Atau kalau saudara lihat cerita di dalam Matius atau Tuhan Yesus di dalam Markus 5 ayat 10 tentang orang Gerasa, di mana dia dikuasai oleh legion, saudara. Ternyata satu orang itu dikuasai oleh ribuan iblis, ya, ribuan roh-roh jahat. Sehingga ketika diminta keluar ada 2000 babi di situ, 2000 babi itu jatuh ke sungai. Nah, saudara harus perhatiin betul bahwa inilah yang membuat orang tidak percaya, membuat banyak orang saling bermusuhan, membuat orang banyak-banyak tidak mengerti bahwa sebetulnya yang menjadi musuh kita adalah tipu muslihat iblis.
Yang ketiga adalah dijelaskan di dalam Efesus 6 ayat 12 tadi adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap atau kosmokrator. Tugasnya adalah menguasai alam pikiran manusia dalam suatu daerah. Roh selalu berusaha membutakan pikiran manusia, ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 berkata begini, Saudara. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, sudah catat tadi ayatnya. 2 Korintus 4, bentar ya, saya buka dulu Saudara. 2 Korintus 4 ayat yang keempat berkata, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Makanya ada banyak anak Tuhan, gereja sih gereja, tetapi sebenarnya pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman, Saudara. Makanya tidak heran kalau ketika ujian datang, masalah datang, mereka akan segera lari dan murtad. Kenapa? Karena pikirnya dibutakan oleh ilah zaman, yaitu kosmokrator. Tugasnya itu membutakan pikiran manusia. Itu makanya saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih harus mengerti bahwa hidup kita, musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan mertua kita, bukan tetangga kita, tetapi musuh kita adalah tipu muslihat iblis. Makanya selama kita di dalam Tuhan, dikatakan hendaklah engkau kuat di dalam kuasa Tuhan. Kuat kuasa Tuhan. Ya, dijelaskan bahwa hidup kita harus tinggal di dalam kekuatan kuasa Allah. Sebab kerajaan Allah bukan bicara tentang perkataan, tetapi kuasa, Saudara. Amin. Hanya kuasa inilah yang dapat memerintahkan orang-orang yang di Gerasa itu, diperintahkan oleh Tuhan keluar, maka orang itu, roh jahat itu bisa keluar. Itu makanya kita harus kuat di dalam doa. Ya. Yang ketiga tadi penghulu-penghulu dunia yang gelap, itu kosmokrator disebut. Yang keempat, nah inilah yang masalah kepribadi yang sedang saya bicarakan saat ini adalah roh jahat di udara. Tingkat yang terendah, tingkat pribadi, inilah roh-roh yang mengikat untuk memperbudak manusia. Ya. Di dalam Matius 12 ayat 29 berkata, ini Yesus berkata, Yesus, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikat barulah dapat ia merampok rumah itu. Ya. Jadi kita harus mengerti betul cara melawan kuasa kerajaan kegelapan, ya. Dengan roh jahat di udara itu kita harus ikat dulu. Kita berdoa agar roh kekhawatiran, saudara-saudara, ya, pribadi. Saya seringkali berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus, roh yang dibutakan oleh ketidakmengertian, dibutakan oleh ilah zaman, diikat kuasanya dalam nama Yesus, sehingga firman Tuhan bisa masuk ke dalam pikiran orang itu. Ada banyak orang datang ke gereja, sebetulnya mereka datang saja tapi tidak mengerti bahwa selama ini pikirannya dibutakan. Tanpa kita mengenali musuh kita, siapa musuh kita, maka pertumbuhan kerohanian kita tidak akan bisa menghasilkan buah pertobatan, buah roh dan buah jiwa. Karena Yesus ketika melayani pertama datang dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi roh jahat di udara adalah tingkat yang terendah, tingkat pribadi. Nah, roh-roh inilah yang mengikat dan memperbudak manusia sehingga manusia tidak bisa melihat Injil kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, seringkali diajarin ampuni orang yang bersalah kepada kami, tapi kita tidak bisa mengampuni. Seringkali kita suka berbohong, seringkali suka kita suka tipu-tipu. Sebetulnya saudara, kalau kita sering bohong, sering tipu-tipu, itu sebenarnya bapaknya itu siapa? Lucifer, saudara. Ya, bapaknya itu Lucifer. Jadi hati-hati terhadap orang-orang yang suka bohong. Dalam bergaul juga saudara harus bisa membedakan mana sahabat.
Sahabat biasanya ngebangun, menegur, saudara. Dia tidak pernah membiarkan sahabatnya jatuh, ya. Tapi berbeda dengan teman. Teman seringkali mencium, kalau di Amsal berkata, teman itu mencium dengan berlimpah, atau musuh itu mencium dengan berlimpah. Tapi sebetulnya dia membunuh, menjerumuskan orang-orang yang percaya. Jadi milikilah sahabat, jangan teman. Amin. Nah, dengan mengenali musuh kita tentunya bisa bersikap harus apa yang kita lakukan. Contoh, kalau kita masuk ibadah minggu terus besoknya tetap begitu saja, artinya ada yang mengikat dalam diri kita. Itu makanya kita harus membiarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita melalui apa? Melalui izinkan saudara. Ya, kalau di dalam Kisah Rasul gereja mula-mula ya dijelaskan di sini, ketika rasul-rasul berkhotbah, ya, orang yang mendengar itu bertanya, ya, apa yang harus kami lakukan? Rasul-rasul berkata, berilah dirimu dibaptis, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Maka banyak orang yang memberi diri dibaptis dan mengakui dosa-dosa mereka. Mengakui dosa artinya begini, saudara. Artinya dia ingin bahwa hidupnya dilepaskan, tidak disimpan lagi dosa-dosa atau kuasa-kuasa gelap di dalam dirinya. Dia terbuka untuk Kristus bertahta di dalam kehidupannya. Karena inilah kehidupan yang saya sendiri alami, saya praktekkan dalam kehidupan, sehingga hari-hari bisa mengalami kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Karena kehendak Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Tuhan mau kita suami mengasihi istri kita. Tuhan mau anak-anak menghormati orang tua. Tuhan mau semua istri menghormati suami. Ya. Tuhan mau agar setiap bapak-bapak memperhatikan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Tapi hal yang terjadi adalah seperti biasa, ibadah minggu cuma 1 jam, 2 jam, setelah itu sama, tidak ada bedanya lagi. Nah, inilah tipu muslihat yang seringkali dibuat sehingga anak-anak Tuhan tidak mengalami, ya saya ulang kembali, buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Ya, dalam Efesus dijelaskan perjuangan kita. Kalau kerajaan Allah turun ke bumi, artinya ada kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan di dunia yang akan melawan kuasa kerajaan Allah. Kalau kita tidak kuat di dalam kuasa kerajaan Kristus, maka kita tidak akan mampu melawan itu. Itu artinya kita harus tunduk kepada pemerintahan Allah, diam di dalam hadirat Allah, tunduk kepada perintah firman Allah, dan melakukan setiap firman Allah, sehingga kita bisa bisa mengusir kuasa-kuasa gelap di dalam kehidupan kita. Seperti saya seringkali kalau saya mau melayani, saya malam-malam suka berdoa, susah tidur, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong, hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Tuhan ikat semua kuasa-kuasa roh-roh jahat yang membuat anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan tidak percaya. Kalau sudah percaya di dalam Tuhan, saudara akan mengalami namanya, sudah akan mengalami bukan pertumbuhan lagi, buah-buah roh, ya. Buah-buah pertobatan dan buah-buah jiwa akan lebat sekali, sehingga saudara hidupnya bisa dinikmati. Seperti minggu yang lalu berkata, kota yang terletak di atas gunung, ya, tidak mungkin tersembunyi, ya. Tidak mungkin tersembunyi, saudara. Dia selalu kalau menyalakan lampu, kalau saudara lihat dari Dayakolot kelihatan Lembang, kota-kotanya kelihatan terang semua karena ada lampunya. Demikian juga anak Tuhan tidak mungkin tidak mengampuni karena Allah ada di dalam hidupnya. Tidak mungkin dia berbohong, ya, karena di dalam dirinya ada Kristus. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang melayani terus orang-orang yang takut dibilang yang suka ibadah, suka gereja tetapi suka berbohong, itu artinya dia tidak dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah senantiasa Kristus yang memerintah di dalam kehidupannya, sehingga tindakannya akan menggambarkan Kristus. Terang itu kan terkelihatan, ya. Garam itu akan terasa ketika di mana? Bukan ketika garam dengan garam, bukan ketika kita di gereja bersama-sama dengan anak Tuhan, tetapi ketika kita keluar, kita akan punya rasa asin. Garam yaitu apa? Efek, saudara. Yaitu orang akan melihat terangmu bercahaya. Mereka akan melihat kebaikan hatimu
Karena ada Tuhan yang memerintah dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Makanya kita perlu banyak mengerti tentang musuh kita, saudara. Ya. Jemaat yang terkasih, kita harus mengerti. Kalau hidup kita tidak berubah-ubah, dari tahun ke tahun begitu saja merayap terus hidupnya, saudara mulai cek, bertobatlah. Yesus katakan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lihat di dalam Kisah Rasul, rasul-rasul yang Tuhan panggil semuanya mengalami perubahan di dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 3. Mereka berubah hidupnya. Anak Tuhan biasanya kalau Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, dia akan mengubah kehidupannya. Hidup yang lama akan dia tanggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk dia akan tanggalkan. Ya. Sehingga dia bisa maju bersama dengan Tuhan. Jadi dia bermanfaat, saudara. Ya. Untuk melayani orang-orang yang siap dilayani untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya tidak perpanjang, tapi harus saudara tahu ada beberapa musuh yang kita lihat 4 ya di situ, pemerintah, saudara. Terus penguasa, penghulu, dan roh jahat di udara. Dan itu semua punya tugas masing-masing. Dan perhatiin, yang di penguasa atau eksosia itu adalah orang yang di Gerasa aja, satu orang aja isinya bisa 2000 lebih, 2000 ya. Itu babi mati ini. Mereka ketika iblis keluar masuk ke babi ada 2000. Legion tuh banyak sekali. Itu makanya ada banyak orang sulit bertumbuh. Itu makanya kita harus ikat dulu. Kalau saudara suka khawatir, mari saudara berdoa minta ampun sama Tuhan dan mulai saudara berdoa, ikat roh kekhawatiran dalam nama Yesus. Kalau saudara mulai benci seseorang, mulai lepaskan pengampunan, sehingga hari-hari kehidupan saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan. Seperti lagu ini, saudara, pimpin kami Tuhan, Yesus Lord, ya. Dan naikkan sekali lagi pujian sebelum kita berdoa, amin. Dan saya berharap jemaat yang terkasih, walaupun secara online, kalau saudara percaya di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan mengalami banyak terobosan di dalam Tuhan. Tentunya saudara harus mengerti, hidup kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tetapi kuasa. Amin. Haleluya. When my ways grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena kami percaya ketika kami mengerti siapa musuh kita, kita mengerti apa otoritas dan kekuatannya, kita akan bisa melawan kuasa gelap, sehingga ada kemenangan di dalam Tuhan. Tentunya yang kami andalkan adalah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, atau siapa saja yang mendengarkan, agar hidup mereka mulai mengalami kemenangan demi kemenangan, karena peperangan kita
tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis ya Bapak. Mari campur tangan buat setiap jemaat Tuhan agar mereka mengerti bahwa ada ditaruh imajinasi, pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah datangnya dari kuasa gelap. Dan hari ini kami mau ikat roh orang kuat ini di dalam nama Yesus, sehingga setiap jemaat Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga mulai engkau bertobat, lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang salah, lepaskan, mari tanggalkan, buang roh yang sering bohong, yang sering benci sama orang, yang sering kali suka melihat kesalahan orang, dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kalau sakit engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Keluarga Andri Tuhan, keluarga Joan, Kau berkati dalam nama Yesus. Keluarga Exal juga dalam nama Yesus. Dari kami Kiki juga. Dan semua yang menyaksikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Agar mereka melihat bahwa asal percaya saja, Tuhan bilang asal percaya saja, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini agar bisa terus Tuhan tetap kuat, disiplin, ulet di dalam Tuhan, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berdoa buat keluarga kami, mulai dari Maria, Yosi Tuhan, cucu kami Marsha berkati, anak kami Clement juga berkati dalam pekerjaannya, persiapan liburannya Tuhan, mudik Tuhan, Kau berkati dalam nama Yesus. Tidak ada halangan, rintangan, sehatkan, kuatkan anak kami Tuhan, beri semangat yang baru. Dan anak kami Elia berkati dalam kuliahnya dalam nama Yesus. Istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya, bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hamba berdoa buat keluarga Syauta Tuhan di Ekol, berkati Tuhan Bang kami Martin juga berkati dalam keluarganya dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga buat GKP Tanjung Priuk, Kau berdoa buat hamba-Mu Tuhan Pendeta Semi, Kau jamah berkati Tuhan, lawat mereka semua agar mereka mengalami kemenangan, terobosan di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan akhirnya bangsa negara kami serahkan kepadamu. Berkati pemimpin kami, presiden kami Pak Jokowi, berkati, sehatkan, kuatkan, hikmat berlipat selalu daripadamu Tuhan. Berkati tetangga kami semuanya Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Kau sertai kami dimanapun kami berada. Setiap roh-roh jahat yang mau menghalangi setiap kebenaran firman Tuhan, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari semua yang telah diberkati dan mengalami Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.